menemukan potongan kepala seorang wanita yang diletakkan di dalam koper. Taulah kalian pasti itu potongan kepala siapa kan? Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Di hari Selasa malam ini, aku akan ngebahas salah satu kisah tragis yang terjadi di kota Jepang pada tahun 2018 lalu. Nah, walaupun kasus ini terjadi di kota Jepang, kasus ini juga melibatkan salah seorang turis asal Amerika Serikat dan juga melibatkan salah satu aplikasi pencarian jodoh yaitu Tinder. Tapi sebelum masuk ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi pada tanggal 16 Februari 2018 lalu telah terjadi sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang turis asal Amerika Serikat terhadap warga lokal yang bernama Saki Kondo yang dia temui melalui aplikasi dating apps yaitu Tinder. Pasti kalian gak asing kan sama aplikasi yang satu ini? Iyalah kan, pastilah. Pasti juga banyak dari kita yang udah pernah pakai aplikasi ini. Nah, saran aku ya, kalaupun kita kenal sama orang atau siapapun itu yang kita temui online, kita tuh harus lebih hati-hati gitu, jangan mudah percaya, jangan mudah untuk diajak ke sana kemari tuh, jangan mudah lah gitu kan, karena kejahatan itu ada di mana-mana. Kita nggak tahu loh, kita nggak tahu. Bisa aja kan orang yang ada di sekeliling kita selama ini tuh ternyata jahat, ya kan weh? Ya kan, udah itu pesan aja sih dari aku. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum masuk ke kasusnya, aku bakalan kasih tahu dulu sedikit latar belakang dari korban, yaitu Saki Kondo. Saki Kondo ini adalah seorang wanita berkebangsaan Jepang yang pada waktu itu berusia 27 tahun. Dia lahir di kota Himeji. Saki Kondo ini merupakan seorang pembicara profesional bahasa Inggris di kota Jepang. Dia juga pernah menempuh pendidikannya di luar negeri untuk memperdalam kemampuan berbahasanya. Saki dikenal sebagai seorang perempuan yang cerdas dan juga sangat ramah oleh teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang cukup baik, akhirnya kakak Saki ini diterima kerja di salah satu perusahaan yang berada di kota Sanda. Karena pekerjaannya inilah, akhirnya Kak Saki ini pergi meninggalkan kampung halamannya di Himeji untuk berangkat ke kota Sanda ini. Dia pergi ke kota Sanda itu 2 tahun sebelum kejadian tragis ini menimpanya. Jadi bisa dibilang kalau Kak Saki ini adalah seorang perempuan yang cukup baik di bidang karirnya gitu. Lalu pada hari Kamis 15 Februari 2018 sepulang bekerja, Kak Saki ini bilang sama teman-temannya kalau dia akan menemui seorang laki-laki yang dia kenal melalui aplikasi dating apps Tinder tadi gitu. Jadi dia bilang sama kawan-kawannya kalau aku tuh mau jumpa loh sama cowok yang aku kenal dari Tinder. Dia juga bilang sama teman-temannya kalau laki-laki yang dia kenal ini bernama Jake yang berasal dari Amerika Serikat. Kak Saki ini juga bilang sama teman-temannya kalau ini tuh bukan pertemuan pertama dia sama si Jake itu, karena sebelumnya dia udah pernah jumpa sama si Jake itu gitu. Dan perbincangan itu, obrolan dia dengan teman-temannya itu adalah obrolan terakhir sebelum dia dinyatakan meninggal dunia. Ternyata Jake yang dikenal oleh Kak Saki ini memiliki nama asli Yevgeny Vasilievich Bayraktar. Jadi sekarang kita sebut dia dengan sebutan Bayraktar ya, bukan si Jake lagi. Bayraktar karena nama aslinya itu Bayraktar. Oke, aku bakalan kasih tahu sedikit latar belakang dari si Bayraktar ini. Bayraktar adalah seorang laki-laki berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki usia 26 tahun pada waktu itu. Dia lahir di Odessa, Rusia. Bayraktar ini memiliki seorang ibu yang bernama Regina yang berasal dari Rusia. Sedangkan ayah kandungnya Bayraktar ini berasal dari Bulgaria. Ketika Bayraktar kecil, hubungan ibu dan ayahnya ini tuh nggak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan akhirnya ibu dan ayah Bayraktar harus berpisah. Hingga akhirnya pada waktu Bayraktar berusia 9 tahun, Bayraktar dan ibunya memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena ibunya Bayraktar yang bernama Ibu Regina berkenalan dengan seorang laki-laki yang tinggal di Texas, Amerika Serikat. Laki-laki yang dikenal ibunya ini bernama Benny Desi. Seiring berjalannya waktu, hubungan Ibu Regina dan Om Benny ini tuh
semakin membaik hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan sejak saat itulah Bayraktar ini pindah dan memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Di Amerika, Bayraktar dan ibunya memiliki kehidupan yang sangat baik. Om Benny selaku ayah sambung dari Bayraktar itu memberikan nafkah yang baik kepada Bayraktar dan ibunya. Dan Om Benny juga membiayai pendidikan kedokteran dari Ibu Regina ini. Menurut Om Benny, Bayraktar adalah anak laki-laki yang sangat dimanjakan oleh ibunya. Om Benny juga mengatakan, pernah pada suatu malam ketika mereka akan melakukan makan malam antara Om Benny, Ibu Regina, dan Bayraktar. Nah, Bayraktar tuh tidak menyukai makanan yang disajikan pada waktu itu. Terus dia nggak mau makan, dia marah-marah di meja makan itu gitu kan. Ibunya yang melihat kejadian itu langsung bangkit dari tempat duduknya, dia pergi lagi ke dapur, dia masak lagi makanan biar si Bayraktar ini tuh mau makan. Jadi si Bayraktar ini tuh sebegitu dimanjakannya oleh ibunya gitu, gengs. Sepanjang kehidupannya, Bayraktar ini dikenal sebagai seorang anak yang canggung, pemalu, dan juga manja. Seringkali ketika dia tuh lagi ada masalah sama kawannya kan, dia ngadu sama ibunya, terus ibunya lah yang menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sama Bayraktar dan teman-temannya ini. Jadi dia tuh dari dulunya tuh memang udah jadi anak yang manja gitu. Selama di Amerika Serikat, Ibu Regina ini menempuh pendidikan kedokterannya selama 4 tahun. Ketika dia sudah menyelesaikan pendidikannya, dia pun mengatakan kepada suaminya, Om Benny, kalau dia akan melakukan perjalanan keluar kota bersama Bayraktar. Jadi ketika dia udah tamat nih kuliahnya ya, kuliah kedokterannya dia udah tamat, dia bilang sama Om Benny, sayang aku mau pergi ya sama Bayraktar keluar kota untuk melakukan perjalanan bisnis. Nanti aku bakalan kembali lagi ke sini. Tapi pada kenyataannya Ibu Regina dan Bayraktar itu tidak pernah kembali. Dan sejak saat itu Om Benny itu tidak mengetahui lagi di mana kabar mereka, dan Om Benny ini juga udah nggak pernah kontekan lagi tuh sama mereka. Sampai pada akhirnya Ibu Regina menelpon Om Benny kembali. Dia menghubungi Om Benny lagi untuk menanyakan masalah perceraian. Ternyata selama Ibu Regina dan Bayraktar ini pergi meninggalkan Om Benny, mereka tinggal di Long Island, New York. Dan juga pada waktu itu Ibu Regina telah memiliki pacar baru. Dan pacarnya ini pun ikut tinggal bersama mereka di Long Island itu. Om Benny yang mengetahui hal ini tuh pasti dia marah kan, dia marah, dia sakit hati, dia kesel gitu kan. Ya iyalah ya kan, dia udah membiayai pendidikan Ibu Regina, setelah dia tamat dia ditinggal kayak gitu aja, ya aku juga jadi Om Benny, aku pasti marah lah om. Sampai pada suatu wawancaranya Om Benny mengatakan kalau Ibu Regina ini adalah perempuan yang sangat egois dan juga sangat jahat. Selama Bayraktar ini tinggal di Amerika Serikat, dia juga masih rutin kontek-kontekan sama ayah kandungnya, dan ayahnya masih rutin mengirimkan uang saku kepada si Bayraktar ini setiap bulannya. Bayraktar menempuh pendidikan SMA-nya di sekolah William Floyd pada tahun 2007. Setelah dia tamat SMA, Bayraktar ini pernah bergabung di pasukan militer Angkatan Udara Amerika Serikat selama 9 bulan. Jadi dia tuh hanya bergabung di Angkatan Udara itu selama 9 bulan, guys. Dia nggak menyelesaikan pendidikannya di situ. Tapi aku nggak tahu dan nggak ada informasi mengenai kenapa si Bayraktar ini tidak melanjutkan karirnya di bidang militer itu. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2018, bulan Januari, Bayraktar ini memutuskan untuk datang ke Jepang menggunakan visa turisnya selama 90 hari. Dan di sanalah dia mulai menggunakan aplikasi Tinder. Selama dia di sana, dia tuh udah ketemu sama beberapa wanita, dia juga udah berkenalan sama beberapa wanita gitu, termasuk Saki Kondo ini. Hingga pada 15 Februari 2018, Saki Kondo dan Bayraktar memutuskan untuk bertemu kembali. Masih ingat kalian kan, tadi aku bilang, Saki Kondo itu bilang ke kawannya kalau ini bukan pertemuan pertamanya sama si Bayraktar. Jadi mereka udah pernah ketemu lah sebelumnya. Dan mereka ini mau ketemu lagi nih pada tanggal 15 Februari 2018 itu. Nah, di sini nih kasusnya dimulai. Jadi pada tanggal 15 Februari 2018, sepulang bekerja, Saki Kondo ini memutuskan untuk kembali bertemu lagi sama si Bayraktar. Lalu pada tengah malamnya pukul 12:10 dini hari, CCTV keamanan di daerah stasiun Morinomiya merekam 2 orang yang diyakini sebagai Saki Kondo dan Bayraktar. Gak lama kemudian mereka kembali terekam melalui CCTV keamanan di
area Higashinari, di mana Higashinari ini merupakan tempat penginapannya si Bayraktar. Keesokan paginya, pada tanggal 16 Februari 2021, Saki Kondo yang harusnya pada waktu itu tuh masuk kerja, keesokan paginya, pada tanggal 16 Februari 2018, seharusnya Kak Saki Kondo itu tuh pergi bekerja. Tapi ternyata dia tidak masuk hari itu dan dia tidak memberikan keterangan apapun atas ketidakhadirannya itu. Menurut rekan kerjanya, ini tuh bukan kebiasaan dari Kak Saki ini gitu. Jadi apalagi di sana ya, mereka tuh kalau misalnya nggak masuk kerja atau gimana, mereka tuh pasti kasih kabar kan. Kita aja di sini kalau misalnya nggak masuk kerja pasti ngasih kabar gitu. Nah, karena ngerasa ada yang janggal dari ketidakhadiran dia ini, beberapa rekan kerjanya pun mencoba untuk menghubungi Kak Saki ini, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Jadi nomor teleponnya itu udah nggak bisa dihubungin gitu, gengs. Hingga pada akhirnya perusahaan tempat Kak Saki ini bekerja itu memutuskan untuk menghubungi keluarga dari Kak Saki. Mereka itu niatnya mau menanyakan gitu, kenapa nih Kak Saki ini kenapa nggak masuk tanpa keterangan gitu, kenapa ya, kan biasanya dia nggak pernah kayak gini gitu kan. Nah, keluarganya pun yang mendapatkan kabar itu pun langsung lah nih menghubungi Kak Saki, tapi ternyata Kak Saki ini pun tetap tidak bisa dihubungi juga gitu. Lalu keluarganya ini pun hanya bisa menunggu gitu kan, mana tahu nih Kak Saki ini ntar malam pulang gitu, dia kemana gitu kan. Ternyata tunggu, Kak Saki ini juga nggak balik-balik, sampai pada akhirnya keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2018, orang tua dari Kak Saki Kondo ini memutuskan untuk melaporkan kehilangan anaknya ini ke pihak yang berwajib gitu. Mereka tuh melaporkan lah kalau Kak Saki ini tuh hilang, dia tuh udah nggak pulang ke rumah dari tanggal 15 gitu. Polisi yang sudah menerima laporan kehilangannya Kak Saki ini pun langsung lah kan bergegas, mereka menanyai beberapa rekannya Kak Saki. Nah, pada waktu itu salah seorang rekan kerja dari Kak Saki ini pun mengatakan kepada polisi, "Iya Pak, waktu tanggal 15 kemarin itu si Saki bilang dia tuh mau ketemu sama laki-laki yang bernama Jake gitu." Dari situlah polisi memutuskan untuk mengecek semua CCTV keamanan yang mungkin dilewati oleh Kak Saki ini. Ditemukanlah beberapa CCTV keamanan yang menunjukkan kalau Kak Saki ini sedang bersama seorang pria pada hari itu. Dan dari rekaman CCTV itu, polisi juga mengetahui sejak Kak Saki dan Bayraktar ini memasuki penginapan di daerah Higashinari itu, Saki tidak pernah terlihat atau terekam oleh CCTV itu keluar dari tempat itu. Padahal si Bayraktar itu udah beberapa kali gitu keluar masuk tempat itu gitu, tapi Saki tuh nggak ikut gitu. Saki tuh nggak ada keluar masuk, nggak ada kerekam CCTV untuk keluar lagi gitu. Terakhir kali dia kerekam CCTV ya dia masuk ke penginapannya si Bayraktar itu, habis itu nggak pernah keluar lagi dia. Lalu pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 2 siang, Bayraktar kembali terekam CCTV keamanan sedang berjalan ke daerah Shimamoto di Osaka. Ingat ya ingat, daerah Shimamoto di Osaka. Pada waktu itu dia juga terlihat sedang membawa tas yang cukup besar gitu. Dia lagi jalan gitu, terus dia merekam CCTV dia bawa tas. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, pada tanggal 22 Februari polisi memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Bayraktar atas tuduhan penyekapan dan penahanan Saki Kondo di kediamannya di daerah Higashinari. Tapi pada waktu itu si Bayraktar ini mengelak gitu. Dia bilang, "Enggak Pak, enggak ada saya nyekap si Saki Kondo." Dia nggak mau ngaku di situ. Si Bayraktar ini ditahan dikarenakan adanya rekaman CCTV yang menyatakan kalau Saki Kondo pada tanggal 16 Februari 2018 itu memasuki penginapan Higashinari bersama dia, dan Saki Kondo itu tidak pernah terlihat keluar lagi. Pada waktu penangkapan, Bayraktar ini sedang berada di fasilitas penginapan sementaranya di kota Nara. Dan pada waktu ditangkap itu, Bayraktar ini diketahui tidak membawa tas gitu. Dia nggak ada bawa tas apa-apa gitu. Padahal kan CCTV sebelumnya itu menunjukkan kalau dia tuh lagi bawa tas gitu kan. Tasnya udah nggak ada, udah nggak ada tasnya. Di saat yang sama, pada tanggal 22 Februari 2018, polisi di daerah Hyogo melakukan penggeledahan di sekitar kediamannya si Bayraktar ini. Polisi itu melakukan penggeledahan di daerah Higashinari.
Tapi dari penggeledahan itu polisi tidak menemukan apapun di situ gitu, termasuk Kak Saki Kondo ini gitu. Jadi polisi di situ mulai heran dong, ya kan? Masa iya Saki Kondo ini masuk ke situ nggak pernah keluar, tiba-tiba pasti geledah dia nggak ada. Dia keluar dari mana? Rekaman CCTV itu nggak ada gitu menunjukkan kalau dia tuh keluar dari tempat itu. Dari situlah polisi memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut lagi terhadap kasus hilangnya Saki Kondo ini. Dari investigasi dan penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh polisi, akhirnya diketahui bahwa Bayraktar itu tidak hanya menginap di daerah Higashinari, tetapi dia juga menyewa sebuah penginapan di daerah Higashinari, Osaka. Hingga pada tanggal 24 Februari 2021. Hingga pada tanggal 24 Februari 2018, polisi kembali memutuskan untuk melakukan penggeledahan di kediaman keduanya si Bayraktar ini. Dan pada saat itulah polisi menemukan potongan kepala seorang wanita yang diletakkan di dalam koper. Taulah kalian pasti itu potongan kepala siapa kan? Ya, betul. Setelah penemuan yang mengerikan itu, akhirnya polisi kembali menginterogasi Bayraktar dan polisi juga memberitahu sama dia kalau mereka telah menemukan potongan kepala seorang wanita di dalam koper di tempat penginapannya si Bayraktar ini. Bayraktar yang mengetahui hal itu akhirnya mengakui kepada polisi kejadian apa yang telah terjadi pada tanggal 16 Februari 2018 itu. Ia pun mengatakan kepada polisi bahwa ia benar bertemu oleh Saki Kondo pada tanggal 15 Februari 2018 dan memasuki penginapannya di daerah Higashinari pada tanggal 16 Februari 2018. Ia juga mengakui pada malam itu, nggak lama setelah mereka memasuki penginapannya, dia mencekik Saki Kondo hingga Saki Kondo tewas. Tapi si Bayraktar ini bilang sama polisi kalau dia tuh nggak berniat melakukan itu. Dia tuh nggak berniat untuk membunuh Kak Saki Kondo ini. Oh ya Tuhan, masa iya sih ada orang yang tiba-tiba ngecekek orang lain terus dia bilang aku tuh nggak niat nyekek kau. Terus kok kenapa kau cekek itu orang? Ya ampun, aduh, selingkuh. Lalu setelah Bayraktar mengetahui kalau Saki Kondo telah tewas, ia pun memutuskan untuk memutilasi jasad Saki Kondo dan membuangnya ke tempat-tempat yang berbeda. Hal ini diperkuat dari beberapa rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Bayraktar telah memasuki beberapa area stasiun yang berbeda di daerah Kansai. Dalam penyelidikan itu pula, Bayraktar menyetujui bahwa dia akan memberitahu polisi kemana saja dia membuang jasad dari Saki Kondo ini. Bagian tubuh dari Saki ditemukan di area pegunungan Shimamoto, dan bagian lainnya ditemukan di daerah Kyoto Yamashina. Kan masih ingat kan yang tadi aku suruh kalian ingat daerah Shimamoto itu yang dia kerekam CCTV pada tanggal 20 Februari 2018. Pada waktu itulah dia lagi membawa potongan tubuh dari Saki Kondo ini untuk dia buang. Bayraktar didakwa atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Hal ini dikarenakan polisi tidak memiliki cukup bukti yang menyatakan kalau dia sengaja membunuh Kak Saki itu. Jadi dia didakwa atas tuduhan pembunuhan tidak sengaja. Sidangan pun akhirnya dimulai. Di pengadilan distrik Kobe, jaksa penuntut meminta agar Bayraktar dihukum selama 13 tahun. Karena menurut jaksa, Bayraktar telah melakukan tindakan yang sangat kejam dan egois. Dan diketahui pula kalau Bayraktar menghapus aplikasi Tindernya yang dia gunakan untuk bertemu dengan Saki untuk menghilangkan barang bukti. Dan diketahui pula bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 pada pagi itu setelah dia membunuh Saki, dia pergi keluar untuk membeli gergaji yang dia gunakan untuk memotong-motong tubuh dari Saki ini. Ya Allah, kejam kali kau, Bayraktar. Serta polisi juga menemukan bahwa Bayraktar telah melakukan pencarian di halaman internetnya tentang cara melenyapkan jasad manusia. Kayak gitu kok bilang nggak sengaja. Ya Allah.
Dalam persidangan, jaksa meminta agar Bayraktar dituntut selama 13 tahun. Akan tetapi, tim pembela Bayraktar meminta agar Bayraktar dituntut selama 5 tahun aja. Hal ini dikarenakan menurut tim pembela Bayraktar bahwa Bayraktar ini telah kooperatif memberitahu bahwa dia telah membunuh, dan dia juga secara kooperatif telah membantu polisi untuk memberitahu di mana dia membuang jasad-jasad dari korbannya ini. Di persidangan itu juga Bayraktar mengatakan bahwa saya akan dibebani oleh kejahatan ini sampai saya mati. Saya mohon maaf. Hingga pada tanggal 22 Januari 2019, pembacaan hukuman terhadap kasus Bayraktar itu tiba. Dan Bayraktar dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan dia didakwa pidana selama 8 tahun. 8 tahun. Cuman 8 tahun, cuman 8 tahun dia udah bunuh orang, dia udah cekek orang, dia udah potong-potong badan orang, dia udah buang, dia cuma dipidana selama 8 tahun. Kesal aku mendengarnya. Dan ayahnya Kak Saki ini pun merasa keberatan atas hukuman yang diterima oleh si Bayraktar, karena menurutnya itu hukuman gak adil. Ya iyalah kan, gak adil, aku aja pun ngerasa gak adil gitu. Masa dia udah buat orang meninggal, dia bunuh, dia potong-potong, dia buang, dia cuma di penjara 8 tahun. Ya iya gak adil memang, tapi ya gimana gitu. Udah itulah yang terjadi. Oke, gitu aja ceritanya. Sekian dulu kasus kriminal hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian adil hukuman yang diterima sama si Bayraktar, ya walaupun dia udah kooperatif, dia membantu polisi, dia kasih tahu itu di mana dia buang. Tapi kalau menurut aku sih 8 tahun gak sebanding sama kejahatan yang udah dia lakuin. Tapi gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah, komen juga di bawah untuk saran-saran video apa lagi yang harus aku buat selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya biar aku semakin rajin untuk upload video-video berikutnya. Bye-bye!